Anies Baswedan kemungkinan besar akan sulit maju bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Partai Nasional Demokrat, salah satu partai pengusungnya di Pilpres, sudah lebih dulu meninggalkan Anies. Menyusul ada sinyal PKS yang juga bakal melepas Anies Baswedan. Pasalnya Anies tak penuhi tenggat 40 hari mencari dukungan koalisi dari parpol lain. Namun, Anies menyebut tak pernah tahu soal tenggat waktu alias deadline tersebut. Saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Sementara PKS mulai menjajaki komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju demi menggenapi tiket hingga batas waktu daftar pilkada. Dua kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Sohibul Iman. Dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, justru mengonfirmasi ada lebih dari 3 parpol akan bergabung dalam Kim Plus. 2 di antaranya, yakni PKB dan PKS, yang akan berkoalisi di sejumlah pilkada termasuk Jakarta. Untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta. Gitu. Karena kemudian ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan Kim, kami sudah berapa kali memang berkomunikasi dengan PKS. Manuver PKS ini terdengar meski sebelumnya masa pendukung Anies sudah berunjuk rasa di depan kantor DPP PKS Jakarta, mendesak agar PKS konsisten mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta alias tak berubah haluan. Tak hanya itu, masyarakat Betawi yang mengatasnamakan Poros Jakarta juga sudah menyambangi kantor DPP PDIP. Mereka berharap PDIP dapat mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta untuk melawan kotak kosong. PDI Perjuangan pun tak menampik ada skenario satu paslon di Pilkada Jakarta dengan memunculkan kotak kosong. Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful mengatakan PDIP kini sedang melawan upaya satu paslon di Pilkada. Dinamika politik yang terjadi di Jakarta. Karena ada fenomena akan dimunculkan kotak kosong. Saya mengamati itu ada indikasi untuk dilakukan kotak kosong. Padahal PD Perjuangan tadi saya sampaikan banyak warga Betawi, warga Jakarta yang siap untuk kita ajukan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Suara pendukung tak didengar, apakah PKS menyusul PKB yang sudah duluan beri sinyal gabung ke Koalisi Indonesia Maju? Lalu bagaimana nasib Anies Baswedan apabila PKS memilih bergabung ke kubu Prabowo di Pilgub Jakarta? Sementara pendaftaran peserta pilkada pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Keadilan Sejahtera PKS sudah tergoda untuk merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM, hingga disebut akan jadi anggota tambahan atau Kim Plus. Kapan resminya dan apakah di PDI Perjuangan juga akan menyelamatkan Anies Baswedan demi melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta? Kami akan membahasnya bersama para narasumber di studio. Sudah ada juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim, juga
analis politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi, Bu. Pagi, Radi. Baik, dan secara virtual ada politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Pak Riza. Ya, sepertinya masih di mute, Pak Riza. Mohon maaf. Selamat pagi, Pak Riza. Ya, selamat pagi Mas Oke, Radi, Mas selamat pagi. Ciko, Mas Rey, Baik, dan pemirsa Kompas TV. ya ini saya langsung aja nih ke Pak Riza nih. Benar PKS nih mau masuk Kim Plus, udah positif, udah, katanya sudah tergoda katanya kalau dibilang begitu, Pak Riza. Ya, kita belum mendengar langsung pernyataan dari pimpinan PKS di media. Namun kalau lihat beberapa statement daripada juri bicara tokoh-tokoh, ya, seperti yang kita dengar bersama, kelihatan bahwa PKS ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya sendiri tidak ingin mendahului, sekalipun memang pimpinan kami sudah terus berkomunikasi dengan PKS, dan kami berharap memang Kim ini bisa kompak, bisa solid mengusung Kang Emil di Jakarta, dan tentu kami akan senang apabila ada partai-partai lain di luar Kim yang bergabung, termasuk PKS. Jadi sekali lagi terkait PKS, kita tunggu saja nanti pernyataan resmi dari PKS sendiri yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan harapan kami PKS sebagai pemenang ya, pemilu di DPRD di DKI Jakarta bisa bergabung dengan Kim mengusung calon yaitu Ridwan Kamil. Oke, tapi apa sih yang jadi daya tawar Kim ini, Pak Riza, sehingga PKS tuh bisa tergoda gitu? Daya tawarnya apa sih? Ya, ini bukan soal tergoda atau tidak tergoda ya. Setiap partai politik itu punya hitungan dan kalkulasi sendiri ya. Dalam pilkada, kami sendiri di 545 pilkada seluruh Indonesia yang serentak pertama kali ini memang berusaha agar Kim bisa kompak dan solid mengusung satu pasangan calon. Namun demikian itu tidak mudah ya. Banyak di daerah-daerah antar Kim sendiri berkompetisi. Seperti di Banten umpamanya. Jadi Golkar punya calon, Gerindra punya calon, akhirnya belum bisa dipersatukan, ya kami berkompetisi. Di Tangsel sendiri saya dari Gerindra maju sebagai calon wali kota, di Golkar juga mengusung pasangan calonnya. Dan itu biasa ya, tidak hanya di Banten, Tangsel, tapi beberapa daerah juga begitu. Mungkin juga dengan PKS, kami berkompetisi, dengan PAN, dengan Demokrat, berkompetisi. Tapi di beberapa daerah justru kami bisa berkoalisi dengan Mas Ciko, dengan PDIP, dengan PKS, dengan Nasdem, dengan PKB, dan sebagainya. Dan di beberapa daerah juga termasuk Jakarta juga demikian. Alhamdulillah Kim bisa kompak dan solid. Bahkan kami mendapatkan tambahan anggota baru di luar Kim ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti partai-partai di luar Kim bisa bergabung dan bisa menyampaikan kepada publik partai tersebut ingin bergabung dengan Kim dan juga ikut mengusung pasangan calon, yaitu calon gubernurnya Kang Ridwan Kamil, dan juga menjelaskan apa latar belakang dan alasan partai tersebut bergabung. Saya kira yang lebih pas, lebih pantas adalah partai-partai tersebut ya. Kami meyakini pasti partai-partai tersebut kalau bergabung dengan Kim tentu sudah punya kalkulasi, hitungan yang matang, tidak sembarangan, dan meyakini bahwa calon yang diusung oleh Kim yaitu Kang Emil memiliki kompetensi, integritas, kualitas, dan bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Oke, saya ke Bung Ciko. Bung Ciko, kalau kemarin kata Pak Jarod
upaya keras dari PDI Perjuangan supaya tidak melawan kota kosong di Jakarta ini. Meskipun faktanya terakhir ini sepertinya nggak akan jadi kota kosong karena KPU sudah menetapkan pasangan Darmakun ini dari independen ya, dari perseorangan itu lolos ya untuk mengikuti Pilkada Jakarta. Sepertinya memang tidak jadi kota kosong kalau memang diloloskan. Tapi ya ini di luar itu kan ada konstelasi partai politik yang harus juga dikedepankan gitu. Terutama PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kan punya suara yang tidak sedikit di Jakarta. Gimana nih? Sebenarnya saya agak kurang sepakat dengan statement tadi barusan ya. Ada kata-kata yang harus dikedepankan adalah konstelasi partai politik. Tetapi yang harus dikedepankan justru adalah suara-suara arus bawah. Nah, suara-suara arus bawah ini adalah satu variabel yang sangat diprioritaskan bagi kami di PDI Perjuangan dalam mengusung calon di seluruh daerah. Nah, suara arus bawah ini tercermin dari mana? Biasanya tercermin dari hasil survei tentunya. Kan hasil survei yang akseptabilitas, elektabilitas maupun tingkat kepuasan publik ya kalau memang yang bersangkutan pernah menjabat di daerah tersebut itu mengatakan bahwa di urutan pertama, kedua Pak Ahok dan Pak Anies, di mana terpaut tidak terlalu jauh. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil. Jadi top 3-nya itu. Jadi menurut kami justru dan kami yakin dan ini menurut mayoritas warga Jakarta akan lebih menarik dan lebih representasikan dan juga memberikan harapan-harapan bagi banyak warga Jakarta apabila ketiganya bisa maju berkontestasi gitu ya melawan satu sama lain kan itu idealnya. Tetapi kalau nggak bisa dapat yang idealnya minimal kita dapat yang nomor 2 ideal lah ya. Artinya ya minimal ada 2 pasang calon dari nama sosok-sosok yang betul-betul diinginkan oleh warga Jakarta untuk mereka menitipkan aspirasinya. Itu satu. Tapi saya juga agak sepakat tadi. Jadi prinsipnya itu bukan sekedar bahwa PDI Perjuangan akan melawan Kim atau Kim mengucilkan PDI Perjuangan. Ini kan narasi-narasi seperti ini yang terbangun. Karena dari itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Riza bahwa di daerah-daerah itu semuanya cair. Semuanya cair bahwa kami kemarin baru saja mengeluarkan kurang lebih 300 surat tugas dan rekomendasi bagi pasangan calon kepala daerah dan Gerindra ini termasuk yang paling banyak yang kita dukung di kabupaten kota gitu. Dari 300 itu ada 8 kepala daerah Gerindra yang kita dukung gitu ya. Kemungkinan ada beberapa juga kami menjadi wakilnya dan gitu. Dan semua partai loh ada. Jadi PAN itu ada 4, ini kabupaten kota ya. Kepala daerahnya yang kita dukung kemarin. Demokrat ada 5. P3 ada 4, Gerindra 8 tadi, Perindo kebetulan nggak ada, Gelora ada, Golkar ada 9, PKB 2, PKS 4. Jadi dari surat-surat tugas kemarin itu yang keluar ya itu tadi ada partai lain yang kalau dibicarakan soal Jakarta ini kan selalu seakan-akan ada dikotomi yang kuat gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada. Kalau di seluruh daerah itu kan semua tergantung dengan situasi daerah masing-masing. Begitu juga di tingkat provinsi ya. Kalau tadi kan kabupaten kota kita mendukung kemarin ada surat tugas 1, surat rekom 1 dari PAN, Gerindra juga 1. Jadi ada 5 yang dari kader partai lain gitu. Jadi ini suatu yang keniscayaan bahwa kerjasama politik itu akan dijalin dan komunikasi politik akan terbuka. Jadi intinya terkait dengan Jakarta, misi dari PDI Perjuangan adalah untuk mendengar semua suara dari arus bawah itu baik rakyat secara umum, tapi juga akar rumput di internal kami. Last minute dong ya nanti nentuinnya? Nggak harus last minute juga, 20 tanggal segitu itu sebenarnya gini loh, bisa terasa lama, bisa terasa sebentar gitu. Karena kadang-kadang gini, apa-apa yang sampai hari ini pun sebenarnya kan belum ada yang menentukan. Tadi kan disebut seakan-akan hanya PDI Perjuangan yang sudah menentukan. Tapi saya melihat PKS belum menentukan, PKB belum, Nasdem belum. Ini kan baru sepertinya arahnya akan kan gitu ya. Nah ya mungkin PDI lebih bisa menjaga rahasia itu sehingga nggak ada tebak-tebakan sepertinya arahnya akan kemana. Baru saya mau tanya nih soal siapa yang akan dirangkul oleh PDI Perjuangan, tapi katanya rahasia. Tapi tetap saya akan tanyakan gimana komunikasinya sejauh ini dengan partai-partai yang belum menentukan tadi, ada PKS, PKB, lalu juga Nasdem.
Gimana ininya Bung Ciko? Gimana? Sorry. Komunikasinya dengan partai-partai yang belum menentukan tadi, tetap harus saya tanyakan bagaimana PKB, PKS, Nasdem. Komunikasi terus berjalan, baik itu formal maupun informal ya. Kebetulan saya bukan bagian dari yang ditugaskan untuk menjalankan komunikasi itu. Ibu menugaskan beberapa kader-kader senior seperti Bung Eriko, Pak Jarot, ya kan. Ada juga tentunya Pak Deddy Sitorus, ya kan, Bang Adian Apitupulu, dan tentunya yang pasti Pak Sekjen gitu ya, beberapa kader senior lain. Tapi pada prinsipnya secara formal maupun informal pembicaraan itu terus berjalan, apalagi mayoritas dari kader-kader senior tersebut berada di parlemen yang sehari-harinya bertemu gitu ya. Pastinya juga saling bertegur sapa dan menanyakan, baik itu juga membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita lihat aja nanti, dan kita juga nggak menutup komunikasi kok. Bang Riza juga saya yakin juga berbicara dengan kader-kader senior di Partai PDI Perjuangan, dan begitu juga Pak Dasko yang sehari-hari bersama Mbak Puan di kursi pimpinan DPR. Ya, Bung Rey, kalau konstelasi partai politik tadi, kalau kata Bung Ciko, tidak dikedepankan, lebih ke arus bawah suaranya. Tapi kan kepentingan Jakarta ini, meskipun katanya pilkada di semua daerah nih cair gitu partai politik, tapi Jakarta ini epicentrumnya terlalu dekat dengan kekuasaan. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, jadi umumnya sih sebetulnya cair kan. Tapi kecuali pada beberapa yang saya istilahkan sebagai daerah strategis. Iya. Nah, daerah-daerah strategis itu dibuat sedemikian rupa, setidaknya kimnya nggak belah. Gitu. Kalau di Jawa itu menurut saya sekitar 5 ya daerah-daerah strategis itu, atau 4 gitu. 1 Jakarta tentu. 2 Jawa Barat, 3 Jawa Tengah, dan yang 4 itulah Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat keseluruhannya, ya sebetulnya yang relatif agak terbelah itu awalnya kan Jakarta. Karena saat itu Kim seperti nggak punya calon kan. Pada saat itu kan RK belum menyatakan tegas, Golkar juga belum. Bahkan terakhir seperti kita ketahui, Golkar malah menyorong nama Yusuf Hamka sebagai salah satu kandidat mereka untuk maju di Jakarta begitu. Tapi kalau Jawa Tengah sih menurut saya mereka solid. Jawa Timur juga mereka solid gitu ya. Jawa Barat setelah RK ke sini kemungkinan besar mereka akan solid gitu. Jadi ini yang saya sebut dengan daerah strategis, tentu ditambah dengan Sumatera Utara karena faktor Bobi di sana yang menantunya Pak Presiden gitu. Nah, oleh karena itu mereka mungkin akan dibuatkan sedemikian solid gitu. Nah, cuman agak nambah sedikit kasusnya di Jakarta karena kalaupun mereka solid tapi diperhadap-hadapkan dengan Anies Baswedan, soliditas partai ini seperti nggak bisa berbicara banyak juga. Nah, oleh karena itu harus ada tambahan skenario. Bukan hanya solid, tetapi juga harus tanda kutip ya, budgeting gitu loh. Kekuatannya Anies Baswedan. Nah, kekuatan Anies Baswedan itu ada di mana? Ya tentu saja pada figur dia, plus juga dengan dukungan PKS kan. Oleh karena itu, ya satu ya, kan kalau dia sendiri ditarik kan nggak mungkin kan. Tariklah kekuatan yang mendukung dia, salah satunya adalah PKS kan. Nah, disitulah kemudian muncul istilah tenggat waktu lah, ya kan. Inilah itu sehingga memungkinkan PKS untuk masuk ke dalam Kim. Kalau PKS masuk ke dalam Kim, kan masih ada 2 partai yang lain yang ada di luar. Dan itu punya 3 dengan PDI Perjuangan. Dan potensial akan mendorong lagi Anies Baswedan sebagai calon gubernur mereka. Artinya apa gitu? Kalau tetap ada partai yang dapat mendorong Anies, lah ini soliditas partai ini tetap saja kayaknya nggak akan mampu ngejarnya Anies ini gitu. Sehingga dengan begitu ditarik lagi partai yang lain. Tapi kalau sekiranya konteksnya ya untuk membuat pilkadanya makin bagus gitu. Nah itu ya setidaknya mereka membuat bagaimana caranya supaya Anies ini bisa melaju gitu. Ini pertanyaan. Saya ingat dulu ya, ini pilkada Jakarta ini kalau pasangan parpol maksud saya, jadi bukan pasangan non parpol ya, hanya satu. Ini pilkada yang hampir terjadi di 2017 yang lalu. Saat itu kan Ahok sudah sangat tinggi elektabilitasnya melawan Mardhani Alisera dengan menteri kita yang sekarang nih pariwisata, Sandiaga Uno, ya kan. Kita di elemen civil society melihat lah ini bukan lagi bertanding namanya gitu. Karena istilahnya tutup mata aja Ahok menang. Tingkat elektabilitasnya sudah mencapai 60-70% saat itu. Sementara yang ini adalah masih di bawah 10%, nggak mungkin kekejar gitu. Maka kita berinisiatif agar ada tokoh yang memungkinkan bisa menarik simpati
Nah salah satunya ya kita sebutkan itu Anies Baswedan yang kemudian dicalonkan kan. Nah kenapa kita merasa itu penting? Karena Jakarta adalah epicentrum politik. Itu maksud saya. Jadi itu tidak boleh dibiarkan. Ya pemilunya loyo gitu. Ya harus pilkada yang menjadi hangat. Ya. Karena semua mata tertuju ke Jakarta. Oleh karena itu, kalau saya pribadi ya, concern saya bukan soal Anies apakah maju atau tidak. Itu bukan concern saya. Concern saya itu harus dibuat pilkada di Jakarta ini khususnya yang mendekati yang menggambarkan bagaimana pilkada yang berkualitas, pilkada yang di mana perdebatannya begitu besar muncul dan seterusnya itu terjadi. Dan seperti kita alami di Pilkada Jakarta 2017. Perdebatannya menarik sekali antara Anies Baswedan, Ahok dan juga AHY. Kan? AHY pada saat dan pada saat itulah AHY kemudian agak menurun gitu ya. Lalu perdebatan itu. Nah ini kalau pasangannya cuma satu dari parpol, satu non parpol, mereka mau memperdebatkan apa? Mau dikemenakan politik Jakarta kalau situasinya kayak begitu? Itu maksudnya itu concern saya di situ kalau itulah pentingnya mengapa tetap sosok yang muncul punya elektabilitas baik saat ini Anies Baswedan bisa dimunculkan tetap di pilkada. Ini yang jadi concern saya. Concern saya bukan soal Anies. Kan bisa saja figurnya bukan Anies, tapi Ahok misalnya Ahok. Gitu, nah ini pertanyaan saya selanjutnya. Ada Anies, ada Ahok yang saat ini belum dimunculkan oleh partai politik setidaknya menuju ke 100% diusung begitu. Karena memang masih PDI Perjuangan membutuhkan mitra, lalu juga Anies Baswedan yang sekarang perlahan sepertinya ditinggalkan partai-partai koalisinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjaga agar tokoh-tokoh ini juga bisa diakomodasi sehingga bisa ikut tetap berkontestasi di pilkada. Kita akan tanyakan ke masing-masing narasumber. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Semakin banyak sosok yang diusung partai politik, semakin sehat juga pesta demokrasi berjalan. Termasuk di Pilkada Jakarta. Kita sudah membahas tadi nama Anies Baswedan yang saat ini perlahan sepertinya ditinggalkan oleh partai politik sehingga sulit atau menemui kesulitan lah belakangan ini untuk maju di Pilkada Jakarta. Belum juga Ahok ya, Basuki Cahayapurnama yang sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda untuk diusung PDI Perjuangan begitu. Kendati dua orang ini justru di dalam survei elektabilitas memiliki presentasi yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, 2 teratas bahkan ya, di bawah Ridwan Kamil sekalipun yang sudah diusung Kim. Pertanyaan saya selanjutnya ke Bung Ciko. Dalam kurun waktu beberapa hari lagi menuju 29 Agustus, yang nggak lama lagi ini ya. Dua sosok ini, Anies Baswedan, lalu Basuki Cahayapurnama, upaya partai politik ya, dalam hal ini PDI Perjuangan yang punya suara besar juga di Jakarta untuk tetap bisa berkontestasi di Jakarta, apa sih sejauh ini upayanya? Ya tentunya berbicara dengan partai-partai politik ya, ini kan realitasnya begitu. Realitasnya begitu, dan ketika kita mengusung nama calon misalnya dari internal, tentunya karena kita nggak bisa mengusung sendiri, tentu yang harus ada tingkat penerimaannya juga tinggi secara partai-partai politik lain. Makanya selain nama Pak Basuki Cahayapurnama yang kita sudah tahu elektabilitasnya tinggi, tingkat kepuasan publiknya tinggi ketika memimpin Jakarta, ada nama-nama lain gitu kan. Kalau kita bicara soal calon gubernur, ya Pak Basuki Cahayapurnama hanya bisa menjadi calon gubernur, tidak bisa menjadi calon wakil gubernur. Karena sudah pernah menjadi terhadang dengan aturan-aturan. Nah, kemudian ada nama-nama lain seperti Bang Rano Karno misalnya. Bang Rano dia bisa dua-duanya, bisa cagup, bisa cawagup, dan kalau kita lihat pengalamannya sangat cukup, rekam jejaknya baik. Ketika pernah menjadi wakil bupati pernah, wakil gubernur pernah, sekarang anggota DPR RI, ya kan. Jadi secara birokrasi maupun tata kelola pemerintahan dia mengerti betul. Putra daerah juga. Putra daerah, anak Jakarta, dan punya brand Sidul, ya kan, dan sangat mudah untuk menaikkan elektabilitasnya yang mungkin sekarang belum terdengar karena warga Jakarta nggak tahu ada nama ini yang ada kemungkinan untuk maju. Ada juga nama Pak Jarod ya kan, siapa yang bisa ini kan seperti duit tunggal dengan Pak Ahok waktu ketika Pak Ahok memimpin, dan juga Pak Jarod juga disukai oleh kalangan-kalangan nasionalis ya, pemilih-pemilih PDI Perjuangan maupun di luar PDI Perjuangan. Ada lagi nama sampai sekarang memang kan Bu Risma kita belum fix nih apakah akan
majukan di mana sebagai calon kepala daerah apabila dimajukan, begitu juga Pak Andika Perkasa, belum juga, walaupun kemungkinan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga ada Mas Hendi atau kemungkinan dua-duanya di sana, kita nggak tahu. Jadi itu juga masih menjadi exercise kita sehari-hari di PDI Perjuangan. Nah, ada nama-nama yang memang cocok sebagai hanya sebagai wakil misalnya ya, ada Mas Prasetyo Edi Marsudi. Sebenarnya mumpuni juga sebagai calon, cuma mungkin elektabilitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi punya kapasitas, punya kemampuan dan mengetahui betul permasalahan-permasalahan Jakarta sebagai ketua DPRD dari PDI Perjuangan. Oke, jadi nama-nama itu yang masih di-exercise oleh PDI Perjuangan. Dan saya tertarik dengan nama Rano Karno sebenarnya. Ini punya rekam jejak yang panjang. Banyak yang tertarik akhir-akhir ini. Ya, banyak yang tertarik akhir-akhir ini, termasuk saya juga tertarik untuk terus membahas nama Rano Karno ini karena pernah menjabat juga sebagai kepala daerah begitu ya dari PDI Perjuangan. Rekam jejaknya jelas dan dia putra daerah, itu yang paling penting, anak Jakarta kalau kata Bung Cik. Persoalan PDI ini kan bukan persoalan kader. Nggak kekurangan di Jakarta ya. Di Jakarta itu soliditas pemilihnya itu kuat sekali. Jadi saya kira kalau di Jakarta, kalau saya lihat hasil pileg kemarin itu kan, dua partai hal ini adalah PKS dengan PDI adalah partai paling solid pemilihnya. Jadi kalau mereka nyorongkan kader manapun itu akan terpilih gitu. Masalahnya adalah apakah PDI Perjuangan punya tiket yang cukup itu dia mencalonkan gitu. Kita bicarakan sekarang Nasdem pendampingnya. juga loh ya. Ya, siapa yang akan bermitra dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Saya kembali ke Pak Riza. Pak Riza, kemarin Kang Ridwan Kamil ini sempat udah ngasih bocoran gitu. Ntar inisialnya S gitu yang jadi wakilnya. S ini siapa sih Pak Riza? Yang kalaupun nggak diumumkan begitu, nggak dibicarakan sekarang, S ini dia orang partai politik atau teknokrat atau birokrat atau siapa sebenarnya sosok S ini, Pak Riza? Iya, saya kira teman-teman sudah bisa menebak ya. Biar pengamat lah Bung Rey itu lebih bebas menyampaikan. Kalau saya ini kan kebetulan orang partai, kebetulan juga jabatannya ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, dan ini pilkadanya yang ditanya ini kan S di Jakarta. Jadi saya tidak bijak, tidak elok mendahului pimpinan ya. Biar nanti pimpinan, karena di aturan undang-undang itu memang pasangan calon itu harus mendapatkan rekomendasi daripada DPP ya. Untuk itu jadi kewenangan ada di DPP. Kami di provinsi itu hanya melaksanakan mengusung ya, mendaftarkan, kemudian nanti mengkampanyekan, memperjuangkan untuk kemenangan pasangan calon. Yang diusung oleh partai-partai politik. Jadi saya kira sudah dijelaskan beberapa kali oleh pimpinan partai, juga Kang Emil, juga Pak Dasko, sebelumnya juga Pak Erlangga Hartarto juga menjelaskan. Saya kira silakanlah publik menebak-nebak siapakah yang bersangkutan. Yang pasti adalah dari partai politik tentunya. Dari partai politik, Kang Emil itu diusulkan oleh Partai Gerindra, kemudian juga didukung oleh partai-partai lainnya, termasuk Partai Golkar tentunya, dan partai yang ada di KIM. Dan tentu kami juga berharap segera akan ada nanti partai-partai di luar KIM yang juga memberikan dukungan ya. Jadi sekali lagi tadi disampaikan oleh Mas Ciko, Mas Rey, KIM ini tidak hanya di Jakarta tapi cair di 545 ya. Bahkan kami juga banyak sekali memberikan dukungan sama kader-kader di PDIP tadi kalau disampaikan PDIP memberikan dukungan bahwa beberapa daerah menjadi fokus dan konsentrasi tidak hanya bagi kami Partai Gerindra tapi bagi semua partai ingin di beberapa daerah yang dirasa cukup strategis seperti di Jawa umpamanya ingin bisa memenangkan. Kami sendiri juga berusaha untuk bisa solid sekalipun tidak bisa juga dipastikan solid di Jawa, contohnya di Banten umpamanya. Terkait di Jatim, alhamdulillah sejak awal kami solid dan tentu berharap di Jatim juga ada partai di luar KIM yang bisa bergabung yang sampai hari ini kan juga belum menyatakan dukungannya seperti PKS, PDIP, Nasdem, PKB juga belum menyatakan dukungannya kepada siapa. Tentu harapan kami bisa mendukung
Kofifa dan Mas Emil Dardak. Begitu juga di daerah lain, di Jawa Tengah juga belum. Kami sendiri beberapa partai baru mengusung Ahmad Lutfi. Ya. Tentu harapannya ada lain. Begitu juga di Jakarta, kami berharap ada partai-partai di luar Kim yang bisa bergabung mendukung pasangan calon yang kita usung, yang kami usung. Nah, kalau gitu, kalau memang belum bisa diumumkan, tapi setidaknya pertanyaan saya begini, Pak Riza, sosok S ini artinya sudah disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju dan calon-calon partai koalisi yang akan merapat di Pilkada Jakarta, begitu ya kira-kira, Pak Riza? Ya, mudah-mudahan sudah bisa, karena ini kan rapat kan terus berlangsung, apalagi sekarang di kesibukan pimpinan ini menjelang 17-an. Beberapa hari ini kan para menteri yang kebetulan juga pimpinan partai kan ada di IKN, tanggal 19 juga nanti akan sidang di MPR dan seterusnya. Jadi saya kira segera nanti akan disampaikan. Beberapa hari ini juga Pak Dasko menyampaikan, Kang Emil dan lainnya. Jadi kita tunggu sajalah ya. Saya kira tidak lama lagi nanti siapa yang akan disampaikan. Kang Emil juga sudah menyampaikan nanti akan secara bersamaan disampaikan oleh pimpinan. Siapa wakil yang akan mendampingi Kang Emil. Oke, Bung Rey terakhir, sosok S ini meskipun belum diungkap tapi katanya orang partai politik begitu. Kalau saya sih menduganya ini yang sedang di-approach untuk masuk jadi Kim Plus gitu ya. Sosok ini yang tadinya akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, kalau memang sosok S ini yang kita maksud, sudah paskah untuk mengikuti Pilkada Jakarta bersama Ridwan Kamil, dan bagaimana konstelasinya jika nanti Anies pun ikut maju? Ya, jadi kita buat lebih terang-terang lah ya. Nah, jadi S ini kan diasosiasikan orang PKS. Kalau bukan Pak Sohibul Iman, dia mungkin adalah Pak Siswono. Sejauh ini informasi yang kita dengar. Pertanyaannya adalah kalau ternyata bukan ini, apakah PKS akan tetap ikut apa tidak? Itu dia. Pertanyaan. Karena kan salah satu faktor mereka tanda kutip ya, karena belum terjadi, meninggalkan Anies itu karena merasa Anies enggak mau terima Sohibul Iman sebagai wakil gubernur kan. Gitu ya. Itu satu. Saya kira kita harus lihat dulu tragedi pemunduran dirinya Pak Airlangga Hartarto. Ya. Jadi kalau kita runut kembali tuh, setelah RK menyatakan dirinya menjadi siap maju ke Jakarta, tiba-tiba begitu banyak spanduk ya yang bertebaran di Jakarta yang terkait dengan Kaisang. Dan kira-kira gitu. Muncullah asumsi RK mungkin akan dipasangkan dengan Kaisang. Tetapi setelah 2 hari dalam hitungan saya ya, spanduk itu beredar di seluruh Indonesia, tiba-tiba Pak Airlangga mengatakan udah ada wakilnya, inisialnya S. Sang pisang. Sang pisang. Ya, bisa macam-macam. Tetapi S itu kemudian justru lebih asosiatifnya bukan ke Sang Kaisang. Lebih asosiatifnya itu ke Siswono sama Sohibul Iman tadi gitu. 2 hari setelah pernyataan Pak Airlangga itu, Pak Airlangga menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Golkar gitu. Apakah rangkaian peristiwa ini dalam satu frame atau itu peristiwa yang terjadi sendiri-sendiri? Nah, mungkin butuh beberapa detail lagi gitu. Oleh karena itu, kemarin misalnya PAN dalam Pak Zulhas juga mengintrodusur nama S itu. Bahkan mengatakan sebaiknya saya usulkan Kaisang ini maju di Jawa Tengah aja. Artinya dalam bahasa yang lain, Kaisang sendiri keinginannya mau di Jakarta, tetapi diusulkan oleh PAN untuk maju di Jawa Tengah gitu. Nah, setelah tanggal 20, ini kan 20 nih. Kalau Kim mengatakan tanggal 19 akan diumumkan, saya nggak terlalu yakin setelah konstelasi ini. Kita lihat setelah tanggal 20, siapa Ketua Umum Golkar. Kalau Ketua Umum Golkar ini nanti membuat nama lain, jadi bukan S tapi K misalnya, itu artinya masih bisa berubah dari S ke K gitu. Ini konstelasi yang masih menarik untuk kita tunggu. Singkat, Bung Ciko terakhir, melihat kondisi saat ini, termasuk juga mungkin saja nanti kalau kata Bung Rey tadi PKS tidak jadi diusung kadernya di Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta,
bergabung dengan PDI Perjuangan, Anies dan Rano ini bisa terwujud kira-kira? Segala kemungkinan masih mungkin, segala kemungkinan masih mungkin. Tapi yang menjadi fokus dan perhatian kami sekarang adalah kami berupaya untuk merealisasikan harapan-harapan warga Jakarta agar ada calon-calon yang mumpuni, yang punya pengalaman, berkompeten dan juga diinginkan dan diharapkan bisa menyalurkan, membawa aspirasi warga Jakarta yang begitu heterogen dan tantangannya begitu berat ke depan. Dan harapan kami tetap itu tadi, kalau bisa 3 nama yang berada di urutan atas survei seperti Pak Anies, Pak Ahok, dan Pak Ridwan Kamil bertarung akan sangat menarik dan yang diuntungkan adalah warga. Baik, terima kasih. Dan demokrasi kita. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada juru bicara PDI Perjuangan Bung Ciko Hakim, lalu analis politik dari Lingkar Madani Indonesia Bung Ray Rangkuti, serta Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Pak Riza Patria. Terima kasih Pak Riza sudah menyempatkan hadir pagi hari ini. Mas Ciko, Sehat selalu, sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih. Baik.